Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugas kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mutiarni SE MSI selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai sistem akuntansi pencatatan daerah. Saya Andi Ayu Andira, NIM 1057311115620 dan teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Nisa Dewi dengan NIM 1057311115820. Perkenalkan, nama saya Ishak Zulkifli, NIM 10573115720, kelas akuntansi 20E, Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja saya selaku pemateri pertama yang akan membahas materi pertama, yaitu memahami akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang akan dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal, entitas, Pemda, atau kabupaten, kota, dan provinsi. Selanjutnya, adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah pertanggungjawaban manajerial, pengawasan, menjaga aset, penyedia informasi, anggaran, dan pengeluaran. Adapun ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Material Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2003, akuntansi sistem keuangan daerah meliputi: yang pertama, sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, dan yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Baik, di mana sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, yang bertindak sebagai bendahara umum daerah. Fungsi akuntansi PPKD mencatat transaksi atau kejadian pendapatan, laporan realisasi, anggaran belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Yang kedua, ada sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang sistem akuntansi SKPD, mencakup teknik pencatatan, pengakuan, pengungkapan atas pendapatan laporan operasional, beban, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, materi sistem pencatatan akuntansi. Jadi, sistem pencatatan akuntansi di sini ada 3, yaitu ada single entry, double entry, dan triple entry. Yang pertama yaitu single entry. Single entry adalah sistem pencatatan yang sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan,
yaitu kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas yang tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi. Akibatnya, sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu double entry. Sistem pencatatan double entry juga disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan ada sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan. Persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Kemudian yang ketiga yaitu triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan double entry ditetapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun laporan rasionalisasi anggaran dan laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih dapat dicatat di dalam buku anggaran. Selanjutnya materi persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Yang kedua, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dikurang belanja. Kemudian yang ketiga, aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Yang keempat, aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah penerimaan pembiayaan. Jadi yang dimaksud dengan aset di sini adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang pengelolaannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ekuitas dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Kemudian pendapatan. Pendapatan yaitu semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar. Kemudian belanja. Belanja yaitu semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. Yang keempat pembiayaan, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi, keempat tahap persamaan akuntansi tersebut berlaku untuk akuntansi di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan 1-3. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi masuk ke pembahasan materi yaitu siklus akuntansi. Jadi sebelum aku masuk ke siklus akuntansi, kita perlu mengetahui apa sih akuntansi itu. Jadi akuntansi adalah sebuah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan atau biasa disebut dengan input menjadi keluaran atau output. Jadi adapun pengertian input sistem adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Jadi siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Jadi langsung masuk lagi ke tabel
yaitu proses akuntansi. Mungkin teman-teman bisa lihat di pojokan sini atau pojokan sini nanti slide-nya ada di situ APBD. APBD ini ditetapkan oleh dewan. Terus APBD ini harus merealisasikan kinerjanya. Terus panah di bawah itu ada jurnal atau buku jurnal berkaitan dengan buku besar dan laporan keuangan. Terus di bawahnya lagi itu berkesinambungan dengan buku pembantu dan kertas kerja. Dan adapun tabel-tabel di bawahnya itu ada tabel kecil 4, yaitu bukti penerima kas, bukti pengeluaran kas, bukti mengeluar ke panah selanjutnya buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum, dan selanjutnya kumpulan rekening atau ringkasan dan rincian, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca daerah akal. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengungkapan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.